Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mardianti Asma dengan NIM 50901230088, jurusan Kesejahteraan Sosial kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikososial bagi kesejahteraan sosial. Yang saya jelaskan kali ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, seperti yang kita tahu, interaksi sosial ini adalah dasar dari kehidupan bermasyarakat. Melalui interaksi sosial, seseorang bisa saling berhubungan, bertukar pikiran, bekerja sama, dan membentuk pola kehidupan yang teratur. Tanpa interaksi sosial, manusia tidak akan bisa hidup harmonis dan saling memahami. Namun, proses interaksi ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, baik dari dalam diri seseorang maupun dari lingkungan sekitar kita. Nah, secara umum, faktor-faktor tersebut itu ada 4. Yang pertama adalah motivasi, kedua imitasi, ketiga sugesti, dan keempat adalah empati. Oke, yang pertama adalah faktor motivasi. Motivasi ini adalah dorongan dalam diri seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, seseorang ini berinteraksi karena ingin belajar, mendapatkan teman, mencari pekerjaan, atau membangun kerjasama. Nah, selama motivasinya positif, maka hubungan sosial yang terbentuk itu juga akan lebih harmonis dan saling mendukung. Adapun faktor kedua yaitu faktor imitasi. Imitasi di sini artinya meniru perilaku seseorang atau kebiasaan orang lain. Misalnya, anak meniru orang tuanya, siswa meniru gurunya, atau seseorang mengikuti gaya hidup orang lain. Melalui imitasi, kita belajar menyesuaikan diri dengan norma dan kebiasaan di masyarakat. Tapi kita juga harus selektif, jangan sampai meniru hal yang negatif. Imitasi yang positif bisa memperkuat rasa kebersamaan. Adapun faktor ketiga yaitu faktor sugesti. Sugesti ini terjadi ketika seseorang menerima pengaruh dari orang lain tanpa berpikir panjang. Misalnya, seseorang mengikuti ajaran tokoh masyarakat atau guru karena percaya pada pendapatnya. Sugesti ini bisa berdampak positif, misalnya menumbuhkan semangat kerjasama, tapi bisa juga negatif kalau pengaruh yang diterima itu salah. Jadi kita harus bisa menyaring pengaruh dari luar agar interaksi sosial itu tetap sehat. Nah, adapun faktor yang terakhir yaitu faktor empati. Empati di sini berarti kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dengan empati, kita bisa menghargai, menolong, dan peduli sesama. Kalau empati tumbuh kuat, maka hubungan antar individu jadi lebih akrab, konflik bisa dicegah, dan kehidupan sosial jadi lebih harmonis. Jadi, kesimpulannya dalam keempat faktor ini, baik dari motivasi, sugesti, imitasi, dan empati ini sangat berperan penting dalam membentuk cara kita berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Semakin baik faktor-faktor tersebut mendukung, maka semakin kuat pula hubungan sosial kita dalam bermasyarakat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi sosial. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.